Tadi siang ada seseorang yang sedang kita bahas. Terus saya diingatkan pengalaman dengan seseorang juga. Lalu saya bilang gini, kok bisa ya Tuhan? Dan jelas Roh Kudus ngomong. Seseorang yang hidup, tadinya dia tidak dalam kebenaran yang palsu. Tapi dia menyuarakan kebenaran yang dari dagingnya. Melawan akan kebenaran yang ilahi yang sesungguhnya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh kembali dan bertobat. Oh, dia bisa hidup dalam kebenaran yang palsu itu. Sampai bahkan sekian tahun. Dia pikir itu yang benar. Contoh misalnya, si A. Si A misalnya mengalami sesuatu yang sudah jelas. Itu adalah suatu proses untuk mendidik dia. Ya. Tapi mengkambing hitamkan orang lain. Pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya dia merasa, enggak, aku mau orang itu taunya bukan aku yang salah. Lalu dia berdalih. Pakai alasan lain. Enggak, itu kejadiannya gini loh, gini. Itu orang ya, kalau enggak karena anugerah Tuhan ditolong. Ada yang mungkin nemplak, negur, atau membuat dia bertobat, memintakan pertobatan. Sebab susah orang kayak begitu itu bertobat kalau enggak karena anugerah. Maka percayalah, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi kalau ketemu, yang ada di jiwa dan rohnya, cerita yang dia buat itu. Seolah-olah itu kebenarannya. Lah kalau ada saksi, lo enggak gitu saja nih cerita. Enggak, pokoknya gini. Akan ngotot, rela mati, berdiri untuk cerita itu. Padahal itu kebenaran palsu yang dia buat. Tapi sampai bisa nggak sadar. Itu loh, saya mau kasih tahu betapa rentannya manusia itu. Ini akhir zaman. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh melekat, mengizinkan Tuhan yang memimpin, menuntun, mengajar. Engkau mencoba mencari sumber pengajaran dari sekeliling dan dari dunia. Apalagi jelas engkau tahu itu tidak berdasarkan firman. Maka engkau akan jadi orang yang terombang-ambing. Dan ketika badai atau penampian itu datang, saudara akan terbakar. Karena engkau berdiri di atas dasar yang salah. Saya berdoa, kalian tidak mengeraskan hati, tidak menebalkan telinga. Mari cari, mari ketuk, mari kejar kebenaran akan Tuhan. Mari cari sampai engkau mendapatkan. Kerajaan surga itu memerintah atasmu. Kebenaran firman-Nya memerdekakan. Yang utama, kejar sampai dapat. Jangan kejar yang sampingan. Saya kasih tahu, bukan tidak boleh saudara. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang justru kamu kejar. Sampai kamu mengabaikan yang seharusnya kamu dapatkan. Amin. Ayo mari. Tempatkan kerinduan, keinginan, cita-citamu, ambisimu semuanya untuk yang Tuhan mau. Amin.